Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, apel deklarasi anti-bullying Pondok Pesantren Husnul Khotimah pada hari Senin, tanggal 23 Januari 2023 siap dimulai. Pembina apel memasuki lapangan apel. Penghormatan kepada pembina apel dipimpin oleh pemimpin apel. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Penghormatan kepada bendera merah putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, semoga Allah muliakan Ketua dan Pengurus Yayasan Husnul Khotimah, para Kepala Divisi, Kepala Madrasah Aliyah dan Thanawiyah, Kepala Unit dan Putri, Kepala TTQ, Sekretaris Pondok, para wakamat, para Kepala Urusan, dan seluruh asatidz mustadzat yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak doa yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa untuk diberikan ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, jiwa yang tidak rakus akan dunia dan sebagainya. Kemudian doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lahu. Karena empat hal ini merupakan hal yang sangat dikhawatirkan oleh baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga para sahabatnya. Kita sudah berharap dengan berbagai amaliyah yang kita laksanakan, ibadah yang kita tegakkan, namun ternyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala haba'an manthura, seperti debu yang tidak berarti sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Pengetahuan boleh jadi semakin bertambah, ilmu yang kita dalami semakin kita kuasai, tapi boleh jadi hanya sampai tataran otak dan pengetahuan saja, belum sempat turun kepada tenggorokan apalagi ke hati. Indikasinya bertambah ilmu, semakin bertambah cara kita berlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Bertambahnya ilmu pengetahuan, bertambahnya marhalah dari jenjang menengah pertama, menengah atas, MTS, aliyah, bertambahnya ilmu, bertambahnya umur, bertambahnya marhalah, sampai kelak menjadi sarjana serata 1, serta 2 dan sebagainya. Bukan bertambah soleh, bukan bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi semakin jauh dan semakin besar kesombongannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara indikator ilmu yang tidak bermanfaat. Al-Quran yang kita baca setiap hari, hadis yang kita dengarkan setiap hari, pelajaran-pelajaran pituah-pituah dari berbagai kalangan ustadz dan ustadzah sering kita dengar, ternyata itu tidak berpengaruh sama sekali terhadap kepribadiannya. Salat yang tidak tegakkan ternyata tidak berpengaruh terhadap kepribadiannya. Padahal idealnya bertambahnya ilmu pengetahuan, bertambahnya adab dan sopan santun, bertambahnya ilmu pengetahuan, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah adalah orang yang mengetahui, orang yang alim akan segala sesuatu. Seorang dokter tentu dia hati-hati, makanan apa yang tidak boleh dikonsumsi, makanan apa yang layak dikonsumsi, makanan apa yang layak dijauhi, karena mereka lebih tahu terkait dengan masalah maslahat dan madarat akan makanan tersebut. Seorang alim, seorang santri, seorang tulabul ilmi pun juga demikian nih ideal. Makin banyak pengetahuannya, semakin tawadu,
semakin takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kepada sahabat, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kata Rasulullah, banyak orang yang tilawah Al-Quran, baca Al-Quran, banyak orang yang salat, tetapi hanya dalam tataran akal saja, belum sampai turun ke tenggorokannya, apalagi ke hatinya. Salat yang seharusnya salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu mencegah kamu dari perbuatan fahsya dan munkar. Fahsya itu adalah nafsu yang terkait dengan syahwat, terkait dengan syahwat birahi atau seksualitas. Sementara al-munkar adalah nafsu yang terkait tindakan pidana fisik dan lain sebagainya. Idealnya orang yang senantiasa menunaikan sholat itu tidak ada lagi kegiatan atau tidak ada lagi perilaku yang menyimpang, baik itu di pesantren ataupun di luar pesantren. Ketika terjadi, boleh jadi ilmunya belum nyampe ke hatinya. Doa yang kedua yang Rasulullah SAW ajarkan adalah wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak bisa khusyuk ketika mendengar nasihat, ketika mendengar tilawah Al-Quran, ketika ada orang mengingatkan, hatinya panas, membara, tidak terima dengan apa yang ia pada saat itu, sehingga yang ada adalah hasad, dengki, kebencian, udzon dan lain sebagainya, bukan introspeksi diri. Juga sama yang dikhawatirkan oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa Allah berikan hati yang khusyuk. Sekeras apa hati kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kerasnya hati walaupun jaraknya dekat antara leher dengan hati kita itu begitu dekat. Namun Allah Subhanahu wa taala menggambarkannya bahwa kal hijarati au asyaddu qaswa. Hatinya lebih keras daripada batu, bahkan lebih, artinya seperti batu, bahkan lebih keras daripada batu. Ternyata para ilmuwan mereka melakukan eksperimen bahwa sekeras apapun baja, sekeras apapun besi, ketika dibakar dengan kepanasan sekian ribu derajat, di atas 500 derajat, 700 derajat, 1000 derajat, itu meleleh layaknya air mengalir begitu saja, dibentuk sesuai dengan keinginan yang membakarnya. Beda dengan batu, batu itu kelihatan walaupun dibakar 1000 derajat tidak bisa hancur, kecuali dengan cara digeprek, dengan cara digiling, kemudian dipahat, baru bisa terbentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang memahatnya. Itulah Allah Subhanahu wa taala gambarkan begitu keras hati manusia ini. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kerasnya hati, sehingga begitu susah untuk menerima nasihat, menerima wejangan, menerima kebaikan dari siapapun. Ilmu itu, hikmah itu milik orang-orang mukmin. Dari adik kelas pun, dari orang yang secara zahir itu kasar dan tidak bermakna pun, itu harus kita terima. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu, ilmu itu milik orang-orang mukmin. Barang hilang orang mukmin, dari asatidah yang mulia sekalian. Sungguh keberkahan sebuah ilmu tergantung dari seberapa kalian bisa menghargai pemberi ilmu. Saya akan menjadi saksi hari ini dan selanjutnya kelak. Siapa yang meremehkan ilmu dan pemberi ilmu, maka saya ingin melihat bagaimana akhir kesudahan hidupnya kelak. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Ana abdu man 'allamani harfan. Aku menjadi budak dari orang yang mengajariku satu huruf. Bagaimana orang yang mengajari beberapa huruf? Bagaimana orang yang mengajari kita ilmu pengetahuan sehingga kita bisa hadir di sini. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Nasihat ini saya khususkan buat saya pribadi dan hadirin yang ada di sini semuanya. Karena gejala-gejala itu mengarah ke sana. Berbagai problematika di keluarga, di masyarakat, termasuk di pondok pesantren Husnul Khotimah, karena boleh jadi hilangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hilangnya rasa cinta Allah Subhanahu wa taala sehingga dicabut keberkahan itu, sehingga yang terjadi adalah keburukan demi keburukan, suuzon, sakwa sangka, lain sebagainya, termasuk masalah adab dan semua satu, bertambahnya ilmu, bertambahnya mahala, kelas 10 naik kelas 11, kelas 11 naik kelas 12, seharusnya mereka menjadi contoh yang terbaik buat adik-adiknya, pun juga dengan asatidzah sekalian menjadi contoh terbaik buat anak didiknya. Ketika itu tidak terwujud, tidak jadi, boleh jadi keberkahan ilmu ini tidak kita raih. Wal'iyadzubillah min dzalik.
Doa yang ketiga yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, wa min nafsin la tashba', dari jiwa yang tidak bisa kenyang, kenyang akan jabatan, tidak kenyang akan kekuasaan, tidak kenyang akan nafsu duniawi, sehingga nafsunya adalah nafsu duniawi, tidak pernah memikirkan akhirat. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis yang lain, seandainya manusia diberikan satu petak emas, satu gunung emas, niscaya mereka akan meminta satu gunung emas yang lainnya. Tidak pernah kenyang, sehingga hatinya semakin keras, tidak ingat akan akhir kehidupannya, bahwa dia akan mati dan seberapapun harta benda yang ia miliki tidak akan bisa ia bawa. Dan yang terakhir, wa min du'ain la yustajabu lahu, dari doa yang tidak Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Kita harus takut akan itu semuanya. Doa-doa yang kita panjatkan selama ini, ibadah yang kita lakukan selama ini, ternyata tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terpenting terkait dengan masalah yang kita lakukan pada hari ini. Islam adalah agama kedamaian. Asal kata Islam diambil dari kalimat salima yaslamu salamatan, yang artinya adalah kesejahteraan, keselamatan, kedamaian. Kemudian ditambah alif di awalnya, hamzah di awalnya menjadi aslama, yang mengandung arti ketundukan, kepatuhan mutlak kepada Sang Khalik Allah Subhanahu wa taala. Pemeluknya disebut muslim, orang yang menjamin memberikan keselamatan dan kesejahteraan, orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tingkah lakunya adalah assalam, kesejahteraan, keselamatan. Ini menjamin rasa tenang kepada saudara-saudara yang ada di sekitarnya. Sehingga ketika nama tersebut tidak sesuai dengan perilakunya, hampir dipastikan dia keluar dari nama tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Sejelek-jelek nama, sejelek-jelek profil adalah kefasikan setelah iman. Seolah-olah dia sudah keluar dari nama besar Islam itu sendiri. Makna al-fisqu adalah al-khuruju an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis disebutkan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Namanya muslim itu adalah di mana muslim yang lain, muslim yang di sekitarnya merasa nyaman dari gangguan lisan dan tangannya. Ketika kita tidak mampu menjaga lisan kita, menyakiti saudara-saudara kita, tangan kita pun juga sama, maka identitas keislamannya pun juga hampir keluar. Hampir keluar dari identitas kita sebagai muslim. Rasulullah SAW menegaskan kembali, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki, mencela saudara muslim itu adalah sebuah kefasikan, dan kefasikan itu adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min dzalik. Wajar kalau Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang menyampaikan, atadruna manil muflis, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Para sahabat bertanya, al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mal. Orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah, yang tidak punya pemeliharaan harta, tidak punya emas, perak dan sebagainya. Kata Rasulullah, la bal al-muflisu man jaa yaumal qiyamah bi salawatihi wa zakawatihi wa siyamihi faqad syatama hadha wa akhadha mal hadha wa daraba hadha wa akhadha hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi ila akhirul hadis. Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut? Kata para sahabat, yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya kekayaan, tidak punya tabungan, tidak punya deposito. Kata Rasulullah, bukan. Yang bangkrut adalah siapapun di antara kita yang datang menghadap Allah pada hari kiamat dengan membawa pahala sholatnya, pahala saumnya, pahala zakatnya, ilmunya banyak. Tapi dia di dunia
faqad syatama hadza, mencaci si fulan, mencaci saudaranya, menjangkiti saudaranya, memukul si fulan, mengambil harta orang lain, barang milik orang lain, wa akhadha bihadza min hasanatihi, sehingga orang yang pernah dicaci, orang yang pernah dipukul, orang yang pernah diambil hartanya, mengambil kebaikannya, menuntut hak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kezalimannya belum selesai, kebaikannya sudah diambil semuanya. Akhirnya keburukan orang-orang yang pernah dizaliminya diberikan kepadanya, faturiha finnar, akhirnya dia dilemparkan ke neraka. Hampir dipastikan perilaku tindakan yang menyakiti orang lain, baik berupa verbal ataupun perilaku, itu tindakan fasik, tindakan keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sesuai identitas kita sebagai muslim yang tindakannya seharusnya assalam, memberikan kesejahteraan, memberikan keselamatan dan kenyamanan untuk sesama. Itu sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan saat pertama kali datang ke Madinah, sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah bin Salam, di antara pesan pertama yang Rasulullah, dari 4 pesan yang disampaikan kepada penduduk Madinah saat tiba di Madinah adalah, ayyuhan nas, wahai segenap manusia, absus syalama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Salam di sini bisa bermakna kedamaian, tapi juga bisa bermakna adalah kalimat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang mengandung makna luas dan dalam. Semoga keselamatan, kesejahteraan, rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengiringi kamu, wahai saudaraku. Bagaimana mungkin seorang muslim yang terbiasa mengucapkan salam, menjawab salam, kemudian setelah itu saling bermusuhan, saling curiga, saling mencela, mengambil haknya? Gak mungkin, tidak mungkin, mustahil. Artinya apa? Ketika terjadi permasalahan di antara kita, terjadi tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan Islam, maka dipastikan boleh jadi budaya salam atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saling sapa dengan mengucapkan salam tersebut belum terjadi di lingkungan kita semuanya. Saya bisa pastikan Rasulullah SAW bersabda, ala adullukum ala amalin idza fa'altumuhu tahabbtum, absus syalama bainakum. Apakah aku ingin kalian aku tunjukkan kepada suatu amalan yang apabila kalian melaksanakannya, niscaya kalian akan saling mencintai, saling menyayangi satu dengan yang lainnya. Apa itu kata Rasulullah? Absyis syalama bainakum, sebarkanlah salam di antara kalian. Adik kelas menyapa kakaknya dengan penuh hormat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakaknya juga menjawabnya dengan penuh rasa cinta kepada adik kelasnya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak kepada orang tuanya, murid kepada gurunya, atau malah guru kepada anaknya. Ketika budaya ini sudah menjadi di antara kita semuanya, dipastikan tindakan-tindakan perundungan dan yang lainnya itu akan hilang dengan sendirinya. Rasulullah paham betul ketika tiba di Madinah. Saat itu ada 2 kelompok besar, ada Aus dan Khazraj. Sekian puluh tahun mereka bermusuhan. Kemudian Rasulullah juga bawa pasukan yang lain, kaum muhajirin. Itu kalau tidak dibuat resep oleh Rasulullah, niscaya di kemudian hari akan menjadi permasalahan sosial. Pendatang bagaimanapun mereka itu baiknya, mohon maaf, bagaimanapun mereka baiknya, tetap bisa diiriin oleh penduduk aslinya. Pendatang biasanya datang dengan motivasi yang kuat karena jauh dari keluarganya. Harta bendanya tidak banyak, sehingga ia menuntut dirinya untuk bisa berkreativitas, bisa mengembangkan potensi dirinya, kerja keras, kerjasama dengan yang lainnya. Dan tipikal pribumi biasanya santai, terlebih dia memiliki warisan punya orang tua kaya, santai saja dan sebagainya. Ternyata sekian lama kehidupannya tidak beranjak lebih maju dibanding dengan pendatang. Dan di mana-mana juga demikian. Sehingga Rasulullah SAW memberikan resep absus syalama bainakum. Untuk apa? Untuk menghindarkan efek sosial di kemudian hari. Kemudian kata Nabi, wa at'imut ta'am, berbagi makan, saling berbagi, tahadu tahabu,
saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Yang berikutnya adalah wasrul arham, saling mengunjungi, saling silaturahim untuk menjembatani kesalahan persepsi, kesalahan komunikasi, miskomunikasi. Dan yang terakhir adalah kaitannya dengan hablum minallah. Wasallu billaili wan nasu niyam. Salatlah pada malam hari ketika sebagian orang sedang tertidur lelap. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dilepaskan dari sifat ghil, hasad kepada saudara-saudara kita semuanya. Kita yakin betul bahwa surga Allah teramat mahal dan itu tidak bisa kita beli dengan amal yang kita lakukan. Seandainya dari lahir kita sampai wafat kembali, kita dihabiskan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah bisa menebus surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulanna ahadukum al-jannata bi'amalihi." Seseorang tidak akan pernah masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau? Naam, illa an yataghammadani Allah bi rahmatih. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala telah memberikan rahmat dan ampunan kepadaku sehingga aku dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak semuanya dan diri saya pribadi untuk introspeksi diri, banyak muhasabah. Kematian bisa datang kapan saja. Tidak ada jaminan. Yang jelas kami yang yang berdiri di hadapan kalian jauh lebih tua usia dari kalian. Secara hitungan matematis, kita ini sudah bau tanah. Besok lusa akan wafat. Besok lusa akan meninggal dunia. Namun tidak ada jaminan di antara kita, di antara antum yang usianya 11, 12, 13, 17 tahun, bahkan 18 tahun yang kelas 12, kemudian sampai usia 60 tahun, 70, 80 tahun. Maka berupayalah untuk memperbaiki diri, introspeksi diri. Ketika hati ini keras, mendengar azan begitu susah kita untuk melangkah kaki ke masjid. Sementara kita bermain berjam-jam, olahraga, futsal dan kegiatan lainnya begitu kuat. Siang hari, pagi hari, kita begitu kuat, olahraga 1, 2 dan sebagainya. Ketika mendengar azan begitu berat. Kenapa hati ini begitu luar biasa kerasnya? Ketika dengar nasihat, ketika dengar orang-orang, mohon maaf, para artis, selebritis, mereka menyanyi kadang diresapi, kemudian ada di antara kalian yang menangis terharu dengan pesan-pesan lagu yang dinyanyikan oleh para artis. Namun ketika ada yang memberikan nasihat, ada yang membaca Al-Quran, hati ini rasanya begitu hampa dan tidak berarti apa-apa terhadap jiwa kita semuanya. Jangan-jangan ilmu kita kurang bermanfaat, kurang berkah. Jangan-jangan karena ada dan sopan santun yang kita lakukan ini tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jangan-jangan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, wal iyadzubillah min dzalik. Oleh karena saya sebagai muslim, sebagai orang tua kalian, sebagai yang diamani sebagai pimpinan di sini mengajak, ayo kita nyongsong masa depan dengan yang lebih baik lagi. Kita tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita tinggalkan tindakan-tindakan dan perilaku yang tidak bisa menyinggung dan membuat orang lain tersakiti. Bahwa masa lalu boleh jadi kelabu, masa depan masih terang benderang. Demikian pesan singkat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.